Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Rafika Ramadhani dari SMP Negeri 5 Medan. Saya peserta PTG Daljak IPS Angkatan Pertama UPI tahun 2020. Pada hari ini Selasa 17 November 2020 akan melaksanakan praktek mengajar untuk UKIN dengan materi pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Oke. Silahkan kalian lihat dan pahami makna kata inspiratif berikut ini. Arti dari kata-kata inspiratif berikut di situ adalah karena kita tidak akan bisa mengendalikan angin saat berlayar, tapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Artinya, perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak mungkin bisa kita cegah, tapi kita bisa melakukan upaya agar perubahan tersebut tidak memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita, melainkan memberikan dampak positif. Oke, semoga kata-kata inspiratif yang sudah Ibu berikan kepada kalian bisa menjadi motivasi untuk kalian bisa belajar dengan baik dan dalam kehidupan kalian sehari-hari juga akan memberikan motivasi kalian dalam mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Cahyo, pimpin doanya. Dan hari ini, marilah kita berdoa menurut selamat. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cahyo telah memimpin doanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian yang masih berhubungan tentang perubahan sosial budaya. Sama seperti kata-kata inspiratif kita tadi tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi hari ini, Ibu ingin berhubungan tentang perubahan sosial budaya. Sama. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Apakah perubahan yang terjadi ketika mulai kalian dari kecil sampai kalian sekarang? Ada enggak kira-kira perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Adakah perubahan sosial, baik sosial maupun budaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Siapa yang bisa menjawab? Ketua kelas mungkin. Dalam bidang komunikasi, dulu kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi, tapi sekarang email dan komunikasi lain. Ibu berikan penjelasan kepada kalian. Benar yang dibilang si Cahyo, salah satu dari perubahan sosial budaya mulai dari kita kecil sampai besar bisa dalam bidang komunikasi atau dalam bidang transportasi. Dulunya jalan raya di daerah kita ini jalannya sempit, sekarang sudah lebih luas, atau dulunya jalannya tidak beraspal, sekarang sudah beraspal. Terus ada pembangunan jalan tol dan lain sebagainya yang ada di daerah kita saat ini. Oke, untuk hari ini materi pelajarannya itu adalah tentang pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silahkan untuk lebih memahaminya, silahkan kalian saksikan PPT berikut ini. Oke. Ya, judul dari
materi kita hari ini adalah pengertian dan bentuk perubahan sosial budaya. Nah, sekarang tujuannya, ini tujuannya. Jadi nggak Ibu bacakan lagi. Inilah tujuan untuk supaya kita belajar hari ini. Untuk apa? Untuk yang dua inilah tujuannya. Baru yang ketiga, tahukah kamu apa itu perubahan sosial dan budaya? Di sini kita membahas tentang pengertian perubahan sosial, pengertian perubahan budaya, dan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian perubahan sosial. Ada beberapa para ahli, bisa juga kalian baca dari buku paket, di situ juga ada pengertian dari perubahan sosial itu apa. Sudah kalian baca pasti, sudah baca tadi malam nak? Pengertian perubahan sosial budaya? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Bagus. Baru pengertian perubahan budaya. Ini dia, perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan berubah adalah sistem kepercayaan atau religi, sistem peralatan hidup dan teknologi, bahasa, kesenian, serta ilmu pengetahuan. Baru yang ketiga, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Ada enggak hubungannya? Menurut si Kingsley Davis dalam buku Sujarno Sukamto tahun 2014 katanya perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Jadi perubahan sosial itu adalah menyatu dengan perubahan merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Oke, sekarang masuk kita ke bentuk perubahan sosial budayanya. Bentuk perubahan sosial budaya yang sudah baca tadi malam. Ada berapa bentuk perubahan sosial budaya? Ada? Ada? Ya. Ada 3. Iya, pintar Ruth Gladys. Ada apa aja turut Gladys? Perubahan? Perubahan dilihat dari waktunya. Oke, yang terus? Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Oke. Dan iya, pintar. Perubahan Satu kita bahas. Benar yang dibilang si Ruth Gladys. Ada 3 perubahan. Yang pertama, nah ini lihat. Pertama itu katanya dilihat dari waktunya. Kalau perubahan dilihat dari waktunya itu ada perubahan cepat dan ada perubahan lambat. Kalau yang perubahan cepat berarti perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang terjadi relatif cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakatnya. Nah, baru kalau perubahan lambat berarti perubahan sosial budaya yang terjadinya relatif lama dan melalui tahap-tahap yang saling mengikuti secara lambat. Itu dia. Oke, sekarang lihat. Ada 2 di sini contoh dari layar. Ada contoh gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Siapa yang bisa menyebutkan gambar apakah yang ada di layar ini, baik di sebelah kiri dan di sebelah kanannya? Siapa yang bisa menjelaskan menyebutkannya? Menampilkan gambar apakah ini? di sebelah kiri menampilkan gambar Siapa nih? pabrik. Siapa nih, Nak? Ruth Gladys, Bu. Ruth Gladys. Oke. Silakan Ruth. Di sebelah kiri menampilkan gambar pabrik yang dilihat dari cerobong asap. Ya. Oke, terus? Dan di sebelah kanan menampilkan gambar manusia purba. Iya, benar. Lihat ya, kalau yang di sini gambar itu adalah gambar tentang kegiatan pada masa revolusi industri. Ya, dari banyaknya industri di sini. Oke, baru kalau gambar di sebelah kanan dia menampilkan gambar tentang gambar perkembangan kehidupan manusia Purba. Sekarang lihat. Dilihat dari pengaruhnya. Tadi udah dibilang si Ruth Gladys ada 3. Yang kedua, perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya.
ada dua, perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan budaya besar. Dan yang kedua, perubahan budaya kecil. Kalau perubahan budaya besar, perubahan sosial yang pengaruh budayanya itu adalah membawa pengaruh langsung. Yang berarti bagi masyarakat. Jadi dia membawa pengaruh yang besar untuk kehidupan masyarakat. Itu dia, itu baru disebut dengan pengaruhnya besar. Kalau yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan sosial budaya yang diikuti oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan itu tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Jadi perubahan kecil itu perubahan yang hanya diikuti oleh segelintir orang aja gitu, nggak mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Oke, lihat sekarang gambar yang ada di layar. Gambarnya di sebelah kiri menampilkan gambar industri. Sedangkan gambar di sebelah kanan menggambarkan atau menampilkan gambar perbedaan gaya berpakaian. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Kenapa perbedaan gaya berpakaian tergolong perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dan kenapa? Nah, itu dia. Siapa yang bisa menjawab? Mengapa perubahan gaya berpakaian disebut atau tergolong sebagai perubahan budaya kecil? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Siapa itu? Zakia. Oke. Zakia, Bu. Ya, coba lihat. Perubahan cara berpakaian merupakan pengaruh sosial budaya kecil karena pada zaman dahulu orang masih banyak menggunakan kebaya tradisional. Tapi sekarang beberapa orang banyak meniru gaya pakaian orang luar negeri. Lihat ya dari gambar ya. Dari gambar itu mereka sama-sama menggunakan pakaian kebaya, tetapi gambar yang kecil yang cuma sendirian itu kayak pemilihan putri ya, putri Indonesia atau Miss Universe. Di situ gambar orang yang berpakaian sendiri itu dia menampilkan gambar kebaya modern. Sedangkan gambar di sebelahnya menampilkan gambar orang yang sedang menggunakan pakaian kebaya tradisional. Sekarang pertanyaan Ibu tadi, mengapa perbedaan gaya berpakaian tergolong ke dalam perubahan kecil? Karena jawabannya perbedaan berpakaian itu tidak dilakukan atau tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Misal contoh, Ibu mau pakai kebaya model modern, belum tentu orang mau menggunakan pakaian yang sama dengan Ibu kan, seperti itu. Jadi kalau gaya berpakaian itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum gitu. Makanya dia digolongkan sebagai pengaruh kebudayaan yang bersifat kecil. Itu dia. Nah, kalau yang besar, kenapa industri dikategorikan sebagai pengaruh besar atau perubahan yang pengaruhnya besar? Kenapa? Karena dengan adanya industri, kehidupan masyarakat itu banyak mengalami perubahan. Benar tidak? Yang dulunya misalnya dalam pembuatan baju atau kain, dulunya masih menggunakan alat pintal, alat menenun itu, sedangkan sekarang sudah menggunakan teknologi dengan bidang industri, menggunakan pabrik, misalnya dikerjakan di pabrik, itu dia. Jadi pengaruhnya itu sangat besar. Oke, yang terakhir, yang ketiga, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Apa itu? Ada dua. Yang pertama ada planet change,
dan ada unplanned change atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan berarti perubahannya itu telah direncanakan sebelumnya oleh pihak yang mengadakan perubahan. Itu dia. Jadi perubahan itu ada perencanaannya seperti itulah. Jadi ada yang merencanakan, makanya dia dilakukan. Itu kalau perubahan berdasarkan perencanaannya. Jadi ada perubahan yang direncanakan. Sedangkan gambar sebelahnya katanya perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Contoh di sini apa itu unplanned change? Yaitu perubahan yang terjadi di luar dari kehendak masyarakat. Jadi tidak ada yang merencanakan perubahan itu terjadi, tapi perubahannya terjadi dengan sendirinya. Itu dia disebut dengan perubahan tidak direncanakan. Sekarang dari dua gambar di atas, ada gambar sebelah kiri kita bisa lihat sendiri. Di sini ada gambar pembangunan jalan kereta api. Benar kan? Iya. Terus sebelah kanannya ada gambar bencana alam. Ada dua bencananya itu. Yang pertama ada gunung berapi atau gunung meletus. Yang kedua ada gempa bumi, ya kan? Benar? Iya benar. Nah, coba sekarang pertanyaan Ibu, mengapa pembangunan jalan kereta api disebut sebagai perubahan yang direncanakan? Dan mengapa bencana alam disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mengapa pembangunan jalan kereta api tadi disebut perubahan yang direncanakan, dan kenapa, lihat dari gambarnya ya, dan kenapa bencana alam dikategorikan atau disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya, Nak? Ya, siapa itu? Ya, Bu. Ya, siapa? Siapa, Nak? Siapa? Coba hidupkan dulu, jangan di-mute. Ayo, siapa tadi yang mau menjawab tadi? Siapa tadi yang mau menjawab? Lah, kok diem? Gak ada yang tahu. Kenapa, Nak? Tadi udah Ibu jelaskan. Ya, siapa tuh? Nadine Aura. Oke, Nadine Aura. Coba Nadine. Kenapa? Dari gambar yang pertama itu, yang pembangunan jalan kereta api. Dari pembangunan tersebut merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Terus? Dan pembangunan tersebut dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan. Oke. Gambar yang selanjutnya? Dan gambar yang selanjutnya, gambar bencana alam merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan, membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Bencana alam tersebut merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Oke. Sudah, Nadine? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ibu Putri, jawaban dari Nadine benar. Terima kasih Nadine, benar yang Nadine bilang. Perubahan yang direncanakan, gambar yang sebelah kiri itu pembangunan jalan kereta api. Kenapa dia disebut sebagai perubahan yang direncanakan? Karena pada saat pembangunan jalan kereta api sudah pasti melalui perencanaan yang matang kan, mulai dari perencanaan bentuk konstruksinya sampai dengan pendanaannya. Benar tidak? Kalau ada dananya bisa nggak terjadi pembangunan kereta api, rel kereta api tadi? Jalan kereta api? Tidak bisa, Bu.
tidak bisa udah pasti. Baru yang kedua, bencana alam kenapa katanya disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan? Karena dalam perubahan karena terjadinya perubahan bencana alam itu, contoh misalnya terjadi tsunami. Pada saat terjadi bencana alam tsunami, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan diungsikan ke daerah yang daerah kayak mana? Daerah Yang lebih tinggi. Iya, yang Lebih tinggi. Akibatnya apa? Kehidupan mereka yang punya nelayan akan mengalami perubahan sebagai Petani. Nah, itulah dia penjelasan dari PPT kita hari ini. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya setelah kalian mengamati dan mendengarkan penjelasan dari PPT yang sudah Ibu sajikan kepada kalian? Tadi kita sudah tanya jawab juga dari materi pembelajarannya melalui PPT tadi. Adakah yang ingin bertanya tentang atau belum jelas seperti itu? Ada yang mau bertanya, Nak? Silahkan. Saya, Bu. Nah, siapa itu? Abza. Iya, Abza. Ya, silakan Abza. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya tersebut? Oh, pertanyaan si Abza. Apa tadi faktor penyebabnya, Nak, ya? Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya tersebut? Iya, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Berarti ini tentang faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebabnya itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu. Jadi habis pertemuan ini kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, tapi nggak apa-apa, Ibu bahas sekilas. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal atau faktor intern. Yang kedua ada faktor ekstern. Kalau faktor intern itu ada 4. Yang pertama perubahan jumlah penduduk. Yang kedua adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor ekstern ada 3. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Yang kedua, terjadinya peperangan. Yang ketiga, pengaruh atau kontak dari kebudayaan lain. Oke, sudah jelas aja? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi selain Abza? Tidak ada ya, berarti sudah jelas semuanya. Sudah jelas, Bu. Oke, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WA grup kita. Silahkan kalian kerjakan dan Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang. Setelah selesai kalian mengerjakannya, ini pekerjaannya pribadi ya, Nak. Jadi kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Boleh dikerjakan dengan melihat buku atau dari browsing internet juga nggak apa-apa. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu nanti kita adakan presentasi atau kalian mengemukakan pendapat kalian dari jawaban LKPD tersebut. Oke? Silahkan, Iya, Bu. 15 menit dari sekarang. Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, Nak. Mana tahu ada yang kurang jelas. Ada orang Korea di sini ya. Herut Gladys. Oh, udah hilang dia langsung gambarnya. Oh, udah ganti. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo silahkan lanjutkan kerjaannya. Waktunya sudah habis. Sekarang untuk soal LKPD nomor 1
Coba dulu Fitri. Coba dulu Fitri, berikan pendapat kita. Saya Fitri Marwahawa ingin mengemukakan pendapat saya tentang jawaban nomor 1 dari soal LKPD. Pendapat saya, Bu, yang untuk gambar nomor 1, dampak positifnya kita bisa lebih dekat dan akrab dengan anggota keluarga lainnya. Dampak negatifnya, apabila terlalu asik berbincang dengan keluarga, kita bisa melupakan waktu untuk melakukan hal lainnya. Untuk gambar nomor 2, dampak positifnya, kita bisa mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat dan mendapatkan informasi terbaru. Sedangkan dampak negatifnya, apabila kita terlalu sering menggunakan gadget, akan merenggangkan hubungan antar keluarga. Untuk gambar nomor 3, dampak positifnya, kita lebih mudah mendapatkan dan mengakses berbagai informasi dari kejadian yang sama sampai kejadian yang baru-baru saja terjadi. Dampak negatifnya, apabila terus-terusan belajar dan menggunakan akses internet sebagai penggantinya, maka buku akan kehilangan peran penting dalam media belajar. Untuk gambar nomor 4 adalah kita akan terbiasa membudidayakan membaca, dan berita atau informasi yang didapat adalah fakta menurut kejadian yang sebenarnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya informasi yang didapat, tidak secepat menggunakan akses internet. Menurut pendapat si Fitri benar sekali, di situ ada 4 gambarnya. Gambar pertama itu ada kumpul keluarga di mana memang mereka benar-benar berkumpul keluarga, saling bercanda satu sama lainnya. Jadi di situ dampak positifnya yang paling pertama sekali nampak apa? Mengeratkan tali persaudaraan atau mempererat ikatan keluarga. Kalau dampak negatifnya sebenarnya hampir tidak ada sih. Mungkin palingan akan lupa waktu seperti itu. Pada saat kita kumpul keluarga bercanda-canda akan lebih lupa terhadap waktu, bisa terjadi seperti itu. Kalau gambar nomor 2, di situ mereka berkumpul keluarga tapi tidak ada yang peduli satu sama lain, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Padahal mereka lagi kumpul gitu, tapi tidak ada yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Yang lain. Gitu. Makanya pada saat seperti itu, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Seperti itu. Dampak positifnya apa? Ya ada juga memang pada saat gadget itu apa? Untuk misalnya menemukan orang yang sudah lama tidak kita ketahui kabarnya seperti itu, atau bisa mendekatkan orang yang jauh seperti itu. Tapi dampak negatifnya juga ada tadi. Oke, untuk gambar yang nomor 3 dan nomor 4 itu perbedaan pada saat sekarang. Kalau zaman dulu orang itu biasanya belajar menggunakan buku, itu terlihat dia lagi duduk di perpustakaan ya kalau nggak salah. Baru yang gambar keempatnya dia menggunakan laptop ya. Apa rupanya dampaknya kalau dia hanya menggunakan laptop atau dari komputer atau dari internet aja belajarnya, dia akan melupakan yang namanya buku, padahal buku itu juga adalah sumber ilmu gitu. Dampak positifnya apa? Memang banyak sih dampak positifnya, dia bisa memperoleh informasi terbaru dan lain sebagainya. Dampak negatif satu lagi dari handphone, penggunaan handphone bisa merusak mata. Karena keseringan dia menggunakan handphone tadi, jaringan-jaringan yang ada di mata ini akan mengalami kerusakan karena adanya radiasi dari handphone tersebut gitu. Kalau yang menggunakan buku, dampak negatifnya kurang bisa cepat untuk mendapatkan informasi, itu dia. Oke, terima kasih Fitri. Ibu rasa pendapat dari si Fitri untuk jawaban nomor 1 di LKPD sudah benar. Bagus sekali Fitri. Oke, sekarang untuk nomor 2. Untuk nomor 2 itu Ibu bagi jadi 3 orang lah yang menjawabnya atau memberikan pendapatnya. Soal di LKPD nomor 2, Ibu minta tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ibu pecah menjadi 3. Ada perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Iya, siapa? Oh, Jian. Perubahan sosial cepat atau revolusi
Contoh pertama adalah perkembangan kehidupan masyarakat purba. Kehidupan masyarakat praaksara secara nomaden dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan meramu. Lalu mengalami perubahan kehidupan menjadi dan memenuhi kebutuhan hidup seperti bertani. Contoh kedua adalah peralihan minyak tanah menjadi gas. Dulu masyarakat hanya menggunakan minyak tanah. Masyarakat dulu belum berani menggunakan gas. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah menjadi gas adalah dengan menaikkan harga minyak tanah. Contoh ketiga adalah Indonesia dijajah oleh perubahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Indonesia dijajah oleh dua negara seperti negara Belanda yang menjajah selama 350 tahun dan Jepang menjajah 3,5 tahun. Karena itulah Indonesia menjadi negara yang mengalami perubahan sosial secara lambat, perubahan sosial secara cepat atau evolusi. Contoh pertama adalah revolusi industri, karena terjadi dalam waktu singkat membawa perubahan langsung dalam masyarakat. Contoh kedua adalah perkembangan komunikasi, perubahan dalam fungsi dan bentuk yang awalnya hanya dilakukan untuk mengirim pesan dan menelpon saja. Sedangkan sekarang bisa terhubung dengan orang lain melalui media sosial dan mengobrol seperti bertatap muka. Contoh ketiga adalah peristiwa revolusi, peristiwa yang terjadi sangat cepat dan membawa dampak kepada kehidupan manusia. Jian, oke. Apa yang disajikan tadi menurut pendapatnya sudah benar. Sekarang untuk soal nomor 2 yang bagian B-nya tentang perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Siapa itu? Zakia, Bu. Zakia. Oke, silakan Zakia. Perubahan sosial yang menurut pengaruhnya ada dua, yaitu yang pertama perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya yang pertama yaitu perubahan proses pendidikan. Dulu guru menerangkan hanya dengan menggunakan media papan tulis. Sekarang guru menerangkan dengan menggunakan aplikasi tertentu. Contohnya seperti saat ini yaitu menggunakan Zoom. Contoh yang kedua yaitu perubahan transaksi. Dulu orang melakukan transaksi hanya menggunakan uang tunai, tapi sekarang orang bisa membeli dengan melalui transfer menggunakan OVO. Contoh yang ketiga yaitu perubahan transportasi. Dulu orang masih menggunakan sepeda, delman, angkutan umum, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang sudah ada yang namanya kendaraan online ataupun busway yang ada di Jakarta. Jadi sekarang orang lebih banyak menggunakan kendaraan online seperti itu. Contoh pengaruh yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil. Contoh yang pertama yaitu perubahan dalam bentuk cara berpakaian. Dulu orang masih banyak menggunakan kebaya tradisional, tapi sekarang beberapa orang banyak meniru gaya berpakaian orang luar negeri. Contoh yang kedua yaitu cara bahasanya. Dulu orang masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Kalau sekarang orang banyak yang menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, yaitu model gaya rambut. Seiring berjalannya waktu, model gaya rambut juga banyak berubah. Dan masyarakat pun terpaksa harus mengikuti tren ini jika tidak ingin dikatakan jadul atau culun. Sekian. Oke, terima kasih Zakia udah memberikan pendapatnya. Ibu rasa pun sudah cukup bagus pendapat dari si Zakia ini. Sekarang mesin nomor 2 bagian yang C, yaitu bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Coba dulu Nadine. Perubahan yang dari perencanaannya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau planning change dan perubahan yang tidak direncanakan atau organic change. Contoh dari perubahan yang direncanakan adalah pertama, program KB. Dampak positif dari program KB karena pemerintah menyuruh untuk tetap 2 saja. Dampak negatifnya agar tidak terjadi pertambahan penduduk saja. Contoh yang kedua, program imunisasi. Dampak positifnya agar anak bayi tersebut menjadi sehat, bertambah imun dalam tubuhnya. Dampak negatifnya, jika tidak imunisasi, maka dia tidak akan kuat atau dia akan sering sakit. Contoh ketiga, pembangunan infrastruktur.
seperti jalan tol, bandara, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan tidak direncanakan. Contoh dari perubahan yang tidak direncanakan, yang pertama, kemunculan internet. Dampak positifnya untuk memudahkan mendapatkan informasi. Sedangkan dampak negatifnya, sering terjadi banyak orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Contoh yang kedua, kemunculan traktor. Karena dengan munculnya traktor memudahkan para petani untuk bekerja. Contoh yang ketiga, bencana alam. Karena terjadinya bencana alam, contohnya seperti tsunami, maka masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nadine. Pendapatnya juga cukup baik. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajarannya. Ada yang mau bertanya, Nak? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Berarti sudah jelas ya untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Nasya, kesimpulan menurutmu apa dari? Apa kesimpulanmu? Bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3, yaitu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan juga perencanaan. Waktunya juga 3, ya, jadi 2, yaitu evolusi. Terbagi menjadi 2, yaitu besar dan juga kecil. Perencanaannya ada yang direncanakan, tidak direncanakan. Oke. Contoh yang direncanakan pembuatan jalan kereta sudah melalui perencanaan mulai bangunan dari dana yang. Sedangkan yang tidak direncanakan adalah bencana alam. Bencana sebagai perubahan tidak direncanakan karena tidak ada yang tahu dan tidak menginginkan bencana tersebut. Dari saya. Terima kasih Nasya. Benar yang dibilang si Nasya. Tadi ya kita membahas bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang sebelumnya kita juga membahas tentang pengertiannya ya. Pengertiannya juga tadi sudah kita bahas. Pengertian, baik pengertian apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, dan apa pula hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya juga sudah kita jelaskan tadi ya. Sudah Ibu kemukakan melalui PPT. Terus bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu yang kita pelajari. Jadi benar yang mereka sampaikan tadi. Benar juga yang dibilang si Patir. Jadi si Patir katanya adanya perubahan-perubahan dalam bidang komunikasi dan dalam bidang transportasi. Oke, sekarang setelah kalian memberikan kesimpulan, Ibu mau kalian memberikan refleksi dari pembelajaran kita untuk hari ini. Refleksi itu Ibu mau kalian menilai apa sih kekurangan dan apa pula kelebihan dari pelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa? Oke, Abza silahkan. Kelebihannya, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang perubahan sosial budaya. Kekurangannya mungkin karena waktu yang terlalu singkat, dan karena tadi ketika sedang melaksanakan pembelajaran, jaringan kurang bagus. Oke, iya benar. Benar yang dibilang si Aja itu benar sekali ya. Jadi kelebihannya kata dia sudah jadi paham apa sih bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat itu, katanya sekarang dia sudah paham, katanya ada 3 ya bentuknya. Baru kekurangannya kata si Abza karena terlalu cepat, nanti kalau terlalu lama kali kita ngezoomnya. Baru untuk satu lagi karena memang dari tadi jaringan di Ibu sih yang terutama itu tidak bagus, jadi keluar masuk kitanya ya kan, itu dia benar kekurangannya itu. Oke, terima kasih untuk Abza. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang refleksi dari pembelajaran kita hari ini untuk kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Udah tidak ada? Jadi benar kalian udah paham semua tentang pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Sudah paham nak sekarang? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan sangat baik. Pendapatnya juga sudah sangat baik-baik. Aktif semuanya. Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian. Terus nanti ada Ibu kasih evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu kirim melalui WA Group dan kalian kirimkan jawabannya juga melalui Japri di WA Ibu pribadi.
Untuk pertemuan kita selanjutnya, silahkan kalian baca buku masih di bab 2, yaitu tentang materi yang ditanya si Abja tadi, yaitu tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi itu dibaca di rumah, supaya pada pertemuan berikutnya kalian sudah paham semuanya ya. Itu saja pertemuan pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.